Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang strategi memilih jurnal berkualitas. Sebagaimana teman-teman tak mengetahui, setelah kita selesai untuk menyusun manuskrip, kita harus melakukan proses pemilihan jurnal ya teman-teman ya. Nah, jurnal yang kita pilih tentu saja harus kita sesuaikan dengan manuskrip yang sudah kita buat. Nah, bagaimana teman-teman ketahui bahwa penting memilih jurnal yang berkualitas ya teman-teman. Karena di sini kita sudah tahu beberapa kasus, banyak sekali jurnal-jurnal abal-abal, jurnal yang asal diterima, jurnal yang hanya mementingkan APC atau pembayaran daripada kualitas, jurnal-jurnal yang terindikasi predator dan lain sebagainya. Nah, yang pertama pentingnya memilih jurnal berkualitas adalah mendukung kredibilitas ilmiah. Karena ketika jurnal tersebut itu memang memiliki quality yang bagus, maka dia pun dalam proses penjaringannya juga akan lebih ketat ya teman-teman. Dalam hal ini ketika proses review akan memunculkan koreksi-koreksi atau revisi-revisi yang bersifat substantif ya, bukan bersifat formatif. Kemudian yang kedua adalah penyebaran hasil riset yang lebih luas, karena jurnal-jurnal yang bersifat OJS, Open Journal Source atau Open Access, itu pasti tujuan utamanya adalah lebih memperluas hasil-hasil penyebaran riset ya. Kemudian yang berikutnya adalah diakui oleh komunitas akademik. Dalam hal ini ketika jurnal-jurnal tersebut sudah berkualitas, maka indeksasi, lembaga-lembaga indeksasi akan banyak yang bisa mensitasinya. Nah, misalkan dia diindeks oleh DOAJ atau diindeks oleh Scopus atau diindeks oleh Clarified atau WOS ya, Webs of Science, kemudian juga yang lain-lain ya teman-teman, seperti itu. Langkah berikutnya ketika teman-teman ingin memilih jurnal yang bagus, itu adalah teman-teman harus bisa mengenali jenis jurnal ilmiah yang akan teman-teman tuju. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah kita lihat levelnya ya teman-teman, apakah itu jurnal nasional atau jurnal internasional. Nah, kalau jurnal nasional itu lembaga untuk melihat kualitinya itu ada di Sinta ya, Sinta. Nah, Sinta itu adalah lembaga pengindeks nasional dan juga lembaga yang mengakreditasi kualitas dari jurnal-jurnal yang ada di Indonesia. Sedangkan yang internasional itu ada banyak. Ada yang lembaga pengindeks internasional yang bersifat rendah ya. Itu biasanya ada di Copernicus dan lain sebagainya. Ada yang sedang, itu biasanya adalah DOAJ. Kemudian ada yang pengindeks tinggi, yang berkualitas tinggi. Ya, itu biasanya ada di Scopus atau Science Direct, dan juga ada di Clarified atau WOS, Web of Science ya teman-teman. Di mana di WOS, di Scopus itu hanya jurnal-jurnal yang sangat bagus atau berkualitas saja yang bisa diindekskan ke sana. Yang berikutnya, jurnal terindeks dan tidak terindeks. Nah, kalau teman-teman cek apakah ingin melihat jurnal itu terindeks di Scopus, teman-teman buka saja skimago.jr.org atau skimago.jr.org. Kalau ingin melihat dia terindeks di WOS atau tidak, buka saja Clarified.
Kemudian kalau yang tidak terindeks ya biasanya di halaman depannya atau homepage-nya itu tidak mengatakan bahwa dia terindeks di situ. Nah, kemudian yang ketiga, ada jurnal yang open access, ada yang berlangganan. Biasanya ada jurnal-jurnal yang berkualitas tinggi yang statusnya bukan open access, dia berlangganan, tetapi open access itu dibatasi hanya pada abstraknya ya teman-teman ya. Jadi biasanya jurnal-jurnal yang sudah sangat bagus, penulisnya itu digratiskan teman-teman, tidak membayar untuk mempublikasi karyanya, tetapi yang membayar adalah pembacanya. Nah, dalam hal ini berarti tidak full open access, tetapi teman-teman bisa memilih jurnal yang full open access, yaitu baik pembaca maupun yang menulis itu bisa akses semua artikel-artikel yang diterbitkan di jurnal tersebut. Nah, yang berikutnya teman-teman harus bisa memeriksa reputasi dari penerbitnya ya. Nah, jadi kita lihat apa kriterianya. Yang pertama, dia diterbitkan oleh institusi yang kredibel atau tidak. Jadi institusinya harus jelas, lembaganya harus jelas, CV-nya harus jelas, PT-nya harus jelas ya teman-teman ya. Biasanya penerbitnya itu kalau tidak universitas, mungkin asosiasi ilmiah, nah itu harus jelas. Nah, bagaimana melihat dia jelas atau tidak? Ya teman-teman lihat saja di homepage-nya, kalau di sana ada istilahnya ada MOU misalkan, atau MOA, atau mungkin ada surat pernyataan dari asosiasi ilmiahnya, atau SK atau surat keputusan dan lain sebagainya. Itulah dokumen-dokumen yang menguatkan bahwa penerbitnya itu adalah penerbit yang bagus atau penerbit yang sudah kredibel. Kemudian hindari penerbit abal-abal tanpa alamat yang jelas. Biasanya penerbitnya kita search di Google tidak nemu, kemudian kita lihat di Google Map tidak ada, alamatnya pun tidak jelas ya. Nah, itu biasanya tanda-tanda bahwa penerbitnya itu bukan penerbit yang reputable atau kredibel. Nah, yang berikutnya teman-teman bisa cek indeksasi jurnalnya ya, apakah dia terindeks di Scopus ya. Teman-teman bisa membuka sciencedirect.com atau scopus.com. Kemudian untuk melihat status dia di Q berapa, teman-teman juga bisa mencek di skemagojr.org. Kemudian yang kedua ada Web of Science atau WOS. Nah, Web of Science atau WOS ini teman-teman bisa membuka di clarified.go.id atau clarified.com. Kemudian yang berikutnya ada DOAJ. Nah, DOAJ teman-teman bisa membuka langsung ke DOAJ-nya. Kemudian ada yang terakhir untuk yang jurnal nasional ada di Sinta ya. Nah, alamatnya ada di Kemendikti-Saintek.go.id. Teman-teman bisa cek di situ jurnalnya sudah terindeks Sinta atau belum, dan juga di kuartil berapanya ada ya, mulai dari kuartil 6 Sinta 6 sampai yang terbagus itu adalah Sinta 1. Nah, yang berikutnya teman-teman bisa menelusuri proses peer review dan editorialnya sudah bagus, relevan, kredibel atau belum. Nah, langkahnya yang pertama kita lihat apakah dia melalui proses blind review atau tidak. Blind review itu apa? Yaitu proses ketika yang mereview itu tidak tahu yang direview. Pun sama, yang direview harusnya tidak tahu yang mereview. Tapi ada dua jenis ya teman-teman. Ada single blind review, ada double blind review. Yang bagus ya yang double blind review. Kalau single blind review biasanya yang direview itu tidak tahu siapa yang mereview. Tetapi kalau yang
mereview biasanya tahu yang direview siapa. Nah, itu single blind. Kalau double blind itu hanya yang tahu hanya editorial boardnya ya, bukan reviewernya. Sehingga yang paling bagus ya double blind ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah aspek ketika waktu review dilakukan itu masuk akal ya. Biasanya review itu dilakukan maksimal 1 minggu atau 2 minggu setelah naskah masuk. Setelah itu akan dikirim setelah reviewernya memberikan proses review atau masukan. Nah, seperti itu. Dan juga biasanya untuk langkah reviewnya biasanya minimal 2 kali ya, 2 kali review ya teman-teman, barulah boleh di accepted. Kalau dia hanya sekali itu saya rasa kurang ya teman-teman ya. Kemudian tim editor yang ahli di bidangnya itu pasti harus yang sesuai dengan bidangnya. Kalau artikelnya misalkan katakanlah tentang social science ya, khususnya di bidang geografi, nggak mungkin reviewernya dari sejarah, atau artikel tentang sejarah reviewernya nggak mungkin dari bidang ekonomi misalkan. Nah, seperti itu. Oke, next adalah evaluasi penulis dan dewan editor. Nah, jadi pentingnya kita lihat evaluasi dari penulis dan dewan editor, apakah hasil review yang dikembalikan oleh penulis itu sudah sesuai. Dan juga ada yang namanya dewan editor yang akan mempertimbangkan apakah dia sudah sesuai atau belum, kemudian apakah lanjut ke round berikutnya atau tidak. Yang pertama, penentunya adalah latar belakang penulis dan institusinya. Nah, ketika penulis itu memiliki track record yang sudah sesuai, banyak, dan juga berkualitas, maka itu menjadi pertimbangan ya. Kemudian yang kedua, tentu saja kualitas artikel dari artikel sebelum-sebelumnya ya teman-teman ya. Kalau artikel yang sebelumnya itu sudah oke, sudah bagus, maka ya tentu saja besar kemungkinan artikel yang berikutnya juga akan sama ya, karena si penulisnya kan sama ya teman-teman ya. Kemudian editorial board-nya itu harus aktif meneliti di bidang tersebut. Nah, jadi ketika editorial board-nya itu tidak sesuai bidangnya, maka wajib untuk kita ganti ya teman-teman ya, kita ganti dengan yang lain seperti itu. Oke, yang berikutnya yang perlu teman-teman perhatikan, kita juga harus menghindari jurnal-jurnal yang terindikasi jurnal predator. Apa itu jurnal predator? Nah, jadi predator itu kan artinya adalah pemangsa ya teman-teman ya. Nah, kenapa disebut pemangsa? Nah, yang pertama, dia biasanya menjanjikan publikasi itu cepat tanpa review. Yang penting orangnya berani membayar ya, berapapun. Kemudian yang kedua, biasanya biayanya tinggi tanpa transparansi untuk apa saja biaya itu. Nah, kemudian website yang biasanya banyak kesalahan penulisan ya. Artinya di dalam manuskripnya itu tidak banyak diperbaiki ya, karena kan dia langsung diterima ya teman-teman ya. Nah, itu biasanya seperti itu. Tanda-tandanya biasanya ketika kita lihat di websitenya itu jurnal terbitannya itu tidak manusiawi ya, atau tidak masuk akal ya. Misalkan nih satu terbit dia 1 tahun 12 kali nomor ya, 12 kali nomor. Satu nomor itu bisa 100 artikel lebih. Nah, siapa yang bisa mengelola 100 kali 12 ya, 1200 artikel dalam waktu 1 tahun? Butuh berapa orang mereka? Padahal itu cuma beberapa orang saja. Itu artinya dia kemungkinan besar terindikasi predator ya teman-teman. Nah, jadi yang berikutnya teman-teman bisa menggunakan tools evaluasi jurnal
dalam rangka menyeleksi jurnal-jurnal mana yang cocok ya teman-teman, dan juga yang berkualitas. Yang pertama bisa menggunakan SJR atau Skimago Journal Rank di skimagojr.org atau skimagojr.com. Itu nanti teman-teman bisa melihat apakah jurnal itu sudah terindeks di Scopus atau belum. Nah, kemudian yang kedua bisa dari DOAJ atau Directorate of Access Journal ya. Biasanya ini pengindeksnya pengindeksnya adalah internasional menengah ya. Kalau SJR tadi indeks internasional tapi bereputasi tinggi ya. Kemudian yang berikutnya ada Sinta ya, Ristek Dikti, kalau sekarang Scientech, Dikti Scientech. Nah, di Sinta itu teman-teman bisa lihat alamatnya sinta.diktiscientech.go.id. Nah, di situ teman-teman bisa tahu dia sudah masuk ke kuartil atau ke level Sinta berapa, dari Sinta 6 yang paling rendah sampai Sinta 1. Yang terakhir ada Jurnal Finder ya, dari penerbit-penerbitnya langsung, bisa dari Springer, dari Elsevier dan lain sebagainya, atau dari Clarified dan lain sebagainya. Oke, adapun tips dan strategi yang bisa kita lakukan supaya jurnal yang kita tuju itu memang benar-benar jurnal yang kredibel atau yang berkualitas ya teman-teman ya. Yang pertama kita harus lihat di Aims and Scope ya. Jadi kita harus selalu baca Aims and Scope-nya. Jangan sampai artikel kita tidak sesuai dengan Aims and Scope dari jurnal tersebut. Aims and Scope itu adalah jurnal tujuan kita itu memadai tulisan yang berbentuk apa atau dari keilmuan apa saja, itu yang disebut Aims and Scope. Biasanya ada di menu bagian atas ya. Kemudian ada yang kedua, bisa kita konsultasikan dengan pembimbing atau dengan orang yang lebih berpengalaman apakah memang sudah cocok atau belum. Yang terakhir, jangan sampai kita tergiur oleh janji-janji dari jurnal tersebut yang menjanjikan publikasi yang cepat ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, demikian untuk pokok bahasan pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video saya, dan yang terpenting tetap semangat menulis sampai accepted. Nah, itu motonya ya teman-teman. Dan saya doakan teman-teman semuanya yang pejuang-pejuang manuskrip jurnal segera jurnalnya itu selesai, kemudian disubmit dan direview dan segera accepted, supaya nanti teman-teman ketika lulus langsung bisa wisuda dan bisa mendapatkan ijazahnya di tangan masing-masing. Terima kasih. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.